Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu Muhammadan abduhu wa rasuluhu yang qada. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sallam tabi'in amma ba'd. Para bapak, para ibu jamaah majelis hormati, alhamdulillah pada malam hari ini kita masih diberikan nikmat sempat sehat sehingga kita dapat bertemu kembali dalam rangka kita ngaji yang mudah-mudahan dan insyaallah ini adalah babnya bab taubah. Bapak Ibu saya hormati, alhamdulillah ini sudah hujan, ngaji kita yaitu bab taubah. Qala ulama'u at-taubatu wajibatan min kulli dzambin fa in kanatil ma'siyatu bainal abdi wa bainal ta'ala la taqallum bi haqqi adamiyyin. Qala ulama berkata at-taubatu wajibatun. Jadi taubat itu hukumnya wajib. Apa? Min kulli dzambin, dari segala dosa, dari segala kesalahan. Fa in kanatil ma'siyatu, maka adapun maksiat jadi kedurhakaan bainal abdi wal bainallahi ta'ala, antaranya hamba dengan Allah Ta'ala. Jadi dosa itu ada dua ya, dosa kaitannya dengan Allah, kaitannya dengan sesama manusia. La tatalaku bihaqadamin, yang tidak ada kaitannya dengan hak adam, hak adam atau hak manusia. Jadi murni dosa ini adalah kita melanggar dari perintah Allah, larangan Allah. Itu namanya dosa yang itu tidak ada kaitannya dengan adam. Itu murni adalah dosa kita dengan Allah. Contoh misalnya adu jago, itu kaitannya dengan minuman keras, itu adalah karena tidak ada kaitannya dengan manusia. Kemudian zina yang gaweane tuku itu juga tidak ada kaitannya dengan manusia, kecuali mengambil haknya orang, mendalam orang. Jadi misalnya mencuri, merampok, kemudian ghibah dan sebagainya, itu adalah kaitannya dengan manusia. Tapi kalau ini adalah murni, memang itu adalah dari Allah untuk manusia, dengan hamba kaitannya dengan manusia, maka itu adalah dosa murni dengan Allah. Makanya ada orang yang judi itu enteng, judi itu enak, anone lebur dosane gampang, karena ada kaitannya dengan yang lain. Fala salah satu syurutin, maka ada 3 syarat. Jadi taubat katanya dengan maksiat pada Allah itu, dosa dengan Allah itu adalah ada 3 syarat menurut para ulama. Ahad 2, yang pertama adalah ayyuqli'a anil maksiati.
Jadi yuklik itu ditinggalkan ataupun dibuang dari maksiat. Maksiat itu tinggalkan sudah. Syaratnya itu. Jadi wis gak dilakoni maneh itu. Jadi dibuang jauh-jauh maksiatnya. Kalau itu larangan jangan dilanggar. Kalau misalnya perintah ya dilakoni. Wasani yang kedua ayandama ala fi'liha. Jadi yang pertama tadi adalah meninggalkan maksiat. Gak dilakoni maneh. Yang kedua ayandama nadama, yaitu itu adalah menyesalan. Jadi penyesalan atas perbuatan yang sudah dia kerjakan. Jadi kalau tadi yang kedua itu adalah perbuatannya ditinggalkan. Yang kedua yandama, ada rasa penyesalan. Sebetulnya orang yang kadang gini ya, kan kita ini waktu kita masih dalam kandungan ya, itu kita kan bersadar di hadapan Allah itu. Makanya dalam Quran itu asada musaum, mereka bersadar atas diri mereka. Allah akan bertanya, alastu birabbikum. Jadi ketika kita masih wujudnya masih wujud masih belum alaqah, belum jadi mudghah, itu kita sudah bersadar. Kata Allah, alastu birabbikum, bukankah saya ini Tuhan kamu? Qalu, kita itu jawab dalam kandungan ibu kita itu, qalu bala syahidna, nggih, saya bersaksi bahwa jenengan itu Tuhan saya. Makanya setiap bayi yang belum berdosa itu kan itu siapapun orang tuanya masuk surga. Mereka sudah bersadar itu, sadar. Memang tidak ada warisan dosa ya, kita tidak kenal warisan dosa. Yang kedua kan mereka belum dikenai taklif agama ya. Rasa penyesalan yang kedua, yang wasali sudah, yang ketiga ayyazima Allah yang udah ilaiha abadan. Al-yazima, jadi berniat, berusaha Allah yang udah tidak mengulangi ilaiha kepada maksiat itu abadan, selama-lamanya. Jadi ditinggalkan penyesalan. Yang ketiga enggak ngelakoni maneh. Tapi balik namanya manusia ya, manusia itu sebagai dua, salah dan lali ya. Salah dan lali. Tapi Allah punya sifat innahu kana tawwaba. Allah itu Maha penerima taubat. Fa'in fukida, nah, cuma yang ketiga ini nih yang nih. Jadi kalau ingin tidak kembali itu kita menjauhi tempat atau teman yang itu punya penyakit. Makanya Nabi bersabda, almar'u ala dini khalilihi. Seseorang itu agamanya bergantung pada teman akrabnya. Contohnya sopo. Anak-anak SMP, kalau SD masih lumayan, kalau TK itu adalah masih dengan orang tuanya, SD mulai, tapi SMP itu adalah sudah kena pengaruh temannya. Jadi kalau kita mengingatkan anak kita, itu bisa-bisa kita lewat teman akrabnya dia, sopo konjone. Makanya kata Nabi itu, almar'u ala dini khalilihi, seseorang itu agamanya bergantung pada teman akrabnya. Falyandur, maka lihatlah man khalilullah, siapa teman akrab yang sopo. Makanya kita orang tua itu nek jarian kan yang dayani. Jadi kita di belakang tapi masih mengikuti itu, tidak dilepas sama sekali. Delok konjone sopo.
nek kondone dia penyakit ada kemungkinan tertular. Kata para ahli ilmu mengatakan su'ul khuluqi yu'ti, ya. Jadi akhlak yang jelek itu menular. Seorang anak merokok, orang tua yang tidak merokok, tapi dia bisa merokok. Dari mana? Ya dari temannya. Makanya orang tua itu tetap ngawasi koncone sopo, paling gampang itu kalau kata Imam Ghazali, ini sohibul julus, ya, koncone lungguh itu sopo. Kalau misalnya kita duduk dengan seorang yang sugih, yang dia menang mesti dunia, nanti akan terangsang bicarane nambah dunia. Kalau misalnya teman duduknya ini adalah seorang miskin, ada kemungkinan kita tambah syukurnya. Tapi kalau misalnya kadang duduknya dengan sultan, dengan pejabat, akan muncul takaburnya, sombongnya ada. Kalau ada masalah, hal gampang. Jadi sombongnya ada. Tapi kalau kalian dengan orang alim, orang soleh, akan tambah ilmu kita. Makanya Nabi mengatakan al-mar'u ala dini khalilihi, teman akrabnya. Wa in fuqida hadun adus salasati, apabila jadi hilang atau kurang salah satu dari yang tiga itu, lam tasihkan, tidak sah taubatu, tidak sah taubatnya. Jadi dari tiga syarat itu misalnya ada satu yang kurang, itu tidak sah. Misalnya tidak lakoni lagi, tapi tidak ada penyesalan. Nah, jadi penyesalan terus ada itu. Makanya kalau salah satu kurang, lam tasihha taubatun, tidak sah taubatnya. Wa in kanatil masyatu. Nah sekarang kalau misalnya tadi maksiat dengan Allah, ya, sekarang kalau maksiatnya dengan manusia, wa in kanatil masyatu talaku bi adamiyin wa syurutuha arbaatun. Dan seandainya maksiat itu tata laku berkaitan bi adamiyin dengan hak manusia, hak Adam. Wa syurutuha, maka syaratnya ada 4, jadi tambah 1, tadi 3, sekarang tambah 1. Hadis salasa yang tadi sudah, wa ayyabro'a min haqqi sahibiha. Jadi hendaklah dia menyelesaikannya dengan hak sohib atau temannya, atau teman yang itu kaitannya dengan dosa tadi. Wa in kanat malan, kalau kaitannya dengan harta, au nahwi atau misalnya, roddahu ilahi, maka kembalikan. Biasanya kalau misalnya ada pelepasan jenazah, kan ada ikrar, ya. Jadi kepada jenengan, karena kaitan dengan adab, kalau misalnya ada tanggungan atau ini model akan atau yang repot itu kalau malan itu biasanya kalau orang hutang itu iling, ya. Iling.
Yang tidak eling kadang-kadang karena saat teman atau tonggo ya, nyeleh engkol atau misalnya karbang yang kecil-kecil itu karena kesuwen lali. Padahal ini termasuk kalau namanya minyak kan wajib kembalikan itu. Atau kalau misalnya punya kaitannya dengan utang, nah utang itu memang kalau di Quran itu di surat Al-Baqarah 28 itu sudah wajib ditulis besar maupun kecil dan harus ada saksi dua. Kalau ini misalnya kaitan dengan mencuri atau misalnya kalau misalnya itu sekarang kalau misalnya Pak, kalau misalnya ini ngambil wangkit tanah apa itu batas ya, nah, itu tuh dolim yang paling besar itu. Dan masa yang besar adalah mengambil haknya tetangga, ambil tanah itu. Makanya hati-hati kalau misalnya kita petani, kalau musim-musim gini kan popok ya, popok. Kalau misalnya ngepras, itu ngambil haknya belah. Ngepras kan maju ngepras itu. Oh tamping ya, tamping. Tamping itu enggak pernah mopok. Loh yang ngelongi yang mana? Yang mopok tamping ya. Tamping ya. Nah, kalau mopok enggak. Mopok kan ya. Nah kalau misalnya namping terus dan pernah mopok itu kan maju. Sekarang sentian, kalau sampai 10 tahun berapa sudah? Ini makanya yang hati-hati kalau misalnya kita tidak garap sawah tapi disewa orang, yang nyewanya gaplek misalnya, tidak pernah mopok tapi namping terus. Wah itu kata Rasulullah itu besok akan diblekno 7 lapis bumi yang dia ambil. Kita ini masih ada dengan tetangga ya. Kan tonggo itu yang pertama itu adalah tonggo. Makanya Nabi itu sering akan Jibril tentang tetangga. Sampai jadi Rasulullah itu koyok sing nerima waris itu tonggo. Makanya dengan tetangga kata Rasulullah itu kalau misalnya kita seorang berzina atau mencuri ayam, satu tetangga di tempat lain misalnya 10, ini satu lebih berat daripada mencuri di orang lain 10 ekor. Berzina dengan tetangga lebih berat daripada berzina 10 orang lain yang itu bukan tetangganya. Paling berat tonggo itu. Makanya kalau tonggo itu gede itu, karena kebaca ular itu. Kalau dia mau berjahat dengan di tempat lain, jangan dengan tetangga. Karena dosanya lebih berat 10 kali. Wa in kana hatta qadbin wa nahwahu makanahu minhu aw talaba'uhu in kana ghaibatan islamam minha. Kalau kaitan dengan tujuan jadi menuduh dan sejenisnya, auto maka diminta kemaafannya, maafnya. Kalau kaitan dengan tujuan, wa in kana ghibatan, nah seandainya ghibah ngerasane istakhallahu minha, mintakan kehalalannya. Hanya kalau misalnya ada pelepasan jenazah itu mesti ada itu tang. Kalian pakai biasanya nafsul mu'minin malam betul beda ini kata yutuan. Jadi nyawa seseorang itu masih bergantung pada hutangnya sampai hutang itu dilunasi.
bukan ini sing sering lali niku sing utang apa sing diutangi? Utang. Sering lali. Makanya kalau di Quran itu di Al-Quran itu jadi sogiro atau berat besar atau kecil itu adalah untuk diutang. Jadi layas kamu jangan bosan-bosan aktu uang untuk menulisnya. Kan paling repot utang itu misalnya saat ini utang saksi tidak ada, kwitansi tidak ada, maka benjing hilang. Kalau kecil tidak apa-apa, kalau banyak kemudian begitu meninggal dari yang pemberi utang ini aktif. Takut ini loh, saksi ini sinten Pak, penting kwitansi ini. Ya kalau secara hukum negara kalah yang punya uang. Tapi kalau misalnya ini kaitannya dengan ahli waris yang itu punya kewajiban untuk melunasi utangnya, ya paling tidak diminta sumpahnya, dan sumpah, ya. Karena yang paling berat itu apa? Utang. Karena Rasulullah itu kalau nyelati jenazah tanya dulu, ini iya utang ini. Jadi kalau ghibah diminta kehalalannya, nah cuma repot nih, jalur sepuro biru. Apa cara ngomong dari yo? Banyak ada orang yang sering ketemu masih jalur sepuro. Orangnya ya. Saya ingat bapak saya itu ketemu anak-anaknya saja masih jalur sepuro. Alamat sepurane. Wajib ayatuba min jadinubi wa intambat ya sokat taubatuhu, dan wajib bertobat dari semua dzunub dosa wa intaba maka abad tobat membaca sebagiannya sah taubatnya. Jadi misalnya tobat sebagian sah sudah. Indah ahli haki ini menurut ahli kebenarannya. Ini tentang definisi tobat dan syarat-syaratnya. Kita masuk ke dalil-dalilnya. Di Quran banyak, as-sunnah banyak. Di surat An-Nur ayat 31 Allah Ta'ala Rajim wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Watubu dan taubatlah kepada Allah jami'an seluruhnya ayyuhal mu'minun wahai orang-orang mukmin al-mu'minun mudah-mudahan kamu menjadi orang yang beruntung. Allah menyuruh dengan tubu taubatlah ilallah jami'an seluruhnya. Di surat Hud ayat 3 istaghfirukum summa tubu ilaihi. Istaghfiru, mintakanlah ampun kepada Tuhanmu, kemudian taubatlah kepadanya. Ini tahapan yang perlu dilalui. Yang pertama istighfar dulu, baru taubat. Jadi mintakan ampun dulu. Karena kalau kita sholat, kita istighfar 3 kali. Kan itu kita tidak ada alhamdulillah ya. Jadi Nabi memberikan contoh selesai sholat istighfar. Kalau secara tauhid, jadi kalau kita melaksanakan kewajiban selesai alhamdulillah. Tapi Nabi memberikan contoh istighfar 3 kali. Ya minimal kita merasa bahwa yang kita kerjakan kewajiban itu adalah tidak sempurna. Ya. Jadi kita sholat itu nek dihitung sing kira madhep nang itu berapa persen? Berapa persen?
paling ya kalau saya punya teman berusaha urusan itu orang Bali ya, itulah kalau ada apa-apa itu mana gue pikirin, orangnya acung memang, mana gue pikirin itu. Jadi kalau misalnya kita sholat, yang lain itu kita hilangkan, mana gue pikirin, kita tidak pikir yang lain sudah, sehingga fokus pada Allah saja. Karena begitu sholat itu setan itu utburu ilingo. Jadi begitu kita sholat takbir itu kan mesti bisikannya ada, sehingga di sini ini macam-macam ingatannya. Jadi istighfiru rabbukum summa tubu ilaih, istighfar dulu baru bertobat kepadanya. Wa qala ta'ala di surat At-Takwir ayat 8, Bismillahirrahmanirrahim, ya alladzina amanu tubu ilallahi taubatan nasuha. Ini lebih kejam lagi nih. Ya alladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertobat kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha. Ya salah satunya itu kalau bisa itu. Jangan dekat-dekat dengan orang atau kawan yang itu memang dulu teman akrab kita yang jelek. Jadi kalau orang peminum, nah, jadi teman yang minum-minum itu jangan temani lagi. Nanti kembali. Kan ada, nah ini Mas Sano nih, yang pernah di Papua. Ya, sana minum-minum itu sudah biasa ya, dan tradisi itu. Makanya kalau ingin lepas, ya jangan kumpul lagi dengan orang teman-teman yang itu. Ada seorang Minahasa, orang Manado, malah kawin dengan orang Islam. Dia putus dengan kelompok itu. Kenapa? Kalau begitu kumpul lagi sana nanti akan sodorkan dengan minuman keras itu lagi. Makanya jauhi teman itu. Jadi taubatan nasuha caranya salah satu adalah jauhi yang tempat-tempat atau yang teman yang akrabnya yang itu bikin maksiat. Ini yang dari Al-Quran, kemudian yang dari sunnah Nabi dan Rasulullah SAW. Kita sudah dari At-Tahrim, Hud dan An-Nur. Yang hadis yang pertama, Nabi radhiyallahu anhu qala sabita Rasulullah SAW yang qul wallahi inni lastaghfirullah wa atubu ilaih bil yaumi aksara min sab'ina marratan wal Bukhari. Dari Abu Hurairah sahabat Rasulullah yang Sufah ini, qala berkata sami'tu, saya mendengar Rasulullah SAW yang bersabda. Apa sabdanya? Wallahi, Nabi bersumpah demi Allah, ini sungguh aku ini, kata Rasulullah, la astagfirullah. Jadi sudah ini tambahlah lagi ya. Jadi ini supaya orang betul-betul percaya, demi Allah sudah bersumpah, tambahlah dengan ini, sungguh saya ini beristighfar kepada Allah dan bertobat padanya fil yaumi, dalam satu hari itu aksaro, lebih dari sab'ina maratan, lebih dari 70 kali. Jadi istighfarnya 70 kali. Kita kalau misalnya istighfar, kalau hanya sholat 5 kali 3 sehari semalam, namun berapa itu? 15. Nabi saja sudah lebih banyak dari 70 kali. Padahal Rasul itu masuk ya, terjaga, tapi Rasulullah masih. Apalagi kita yang dari jaminan belum swarga, tidak ada jaminan tidak berbuat maksiat. Belum lagi lingkungan kita, lingkungan yang itu adalah tidak mendukung untuk tidak bermaksiat. Itu jadi itu sab'ina marratan. Karena kalau istighfar hanya 15 kali, berarti istighfarnya hanya waktu kita sholat.
orang tua dulu saja kalau misalnya itu menggawe, misalnya masak atau kesel itu sambil geledak itu istighfar. Gusti Allah nyembah nggih. Ada itu istighfar. Ya Allah, ya Maha ya Allah. Karena keselnya ya. Padahal itu tidak berdosa, kan? Tapi karena dia keselnya itu dia masih minta ampun pada Allah. Istighfar. Jadi kalau Mas Toto haji itu, jadi kalau ada orang bingung, orang itu kalau ingin eling baca apa itu? Istighfar. Istighfar 3 kali. Orang kesasar istighfar dulu, berarti ada yang salah. Wa inilah Azibni Yasarin al-Musanni radhiyallahu anhu qala Rasulullah ya nasu tubillah wastaghfiruhu wa inni atubu bil yaumi mi'ata marratin wa Muslim. Jadi ini hadisnya riwayat Muslim sahih ya. Dari Al-Ghurri bin Yasar al-Musanni berkata Rasulullah dawuh, ya Yohanes, manusia, tubu ilallahi, bertaubatlah kepada Allah. Jadi Nabi menyuruh manusia secara umumnya bertaubat kepada Allah, wastaghfiru, dan mintalah ampun pada Allah. Fa inni, maka sesungguhnya aku. Jadi ini yang pakai atau tauhid itu. Sungguh aku ini atubu, bertobat fil yaumi, pada satu hari dalam satu hari itu atamarutin 100 kali. Jadi kalau istighfarnya 70, ini adalah sampai 100 kali. Jadi artinya orang yang makmum saja itu selalu istighfar, tidak pernah berhenti istighfarnya. Bapak dan para jamaah yang hormati, ada saya ambilkan 2 ayat Allah Al-Quran ya, di surah Ad-Dariyat ayat 18. Allah dawah bil ashari hum yastaghfirun, dan pada waktu sahur mereka beristighfar. Jadi istighfar itu yang di Quran itu yang paling afdal adalah ketika sebelum masuk waktu subuh. Jadi kalau kita sholat tahajud, istighfarnya adalah setelah sholat tahajud kita istighfar sampai nunggu waktu subuh. Kalau tidak panjang itu. Ketika orang-orang masih tidur, kita bangun malam, kemudian yastaghfirun, beristighfar banyak-banyak. Tentunya kalau istighfar di waktu sahur itu, ya, asal waktu sahur itu kan banyak kita baca istighfar. Tapi yang kita amalkan adalah istighfar itu setelah habis sholat wajib itu 3 kali, 3 kali, 3 kali, lebih tidak apa-apa, 3 kali. Ini waktu istighfar yang mustajabah ya. Jadi waktu sahur sambil kita nunggu waktu sholat subuh. Kemudian di surat Al-Anfal ayat 33 Allah dawuh wa ma kana Allahu la'atimu wa tafihim. Wa ma kana Allahu la'atibahum wa hum yastaghfirun. Dan tidaklah Allah itu mengadab mereka wa anta fihim, sedangkan kamu, kata Allah, kamu Muhammad ada di sana.
Jadi selama kalau nggak ada Nabi Muhammad itu adab itu tidak. Yang kedua, wa makan madhab, dan Allah hendak menghadap mereka om yastaghfirun selama mereka masih beristighfar. Ini istighfar dan tobat itu. Saya tambah satu. An Nabi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari khadim Rasulullah SAW. Jadi dari Abi Hamzah Anas bin Malik Al-Ansari. Anas Malik itu adalah khadim, ya. Jadi pembantu pelayan Rasulullah. Ikut Rasulullah itu mulai umur 10 tahun. 10 tahun ikut Rasulullah. Jadi ibunya memberi Rasulullah untuk berkhidmat menjadi pembantu Rasulullah. Qala Rasulullah SAW, lillahi afrahu Allahu afrahu bitaubati abdihi. Jadi Allah itu melebihi kesenangan taubat seseorang dari kamu sakoto ala bayrotin. Jadi melebihi senangnya orang yang sakoto. Jadi bekal yang ada kendaraan unta waqat adalau ba'din malatin, yang tersesat di dalam hutan. Jadi kalau ada seorang itu bertobat, itu Allah lebih senang daripada orang yang bekalnya itu hilang di hutan. Jadi kendaraannya hilang, bekalnya hilang, semuanya hilang, di hutan lagi. Makanya kata Rasulullah itu lebih senang kalau misalnya bekalnya ketemu kembali, kendaraan ketemu, itu adalah afraku. Allah itu lebih senang dengan yang wafilatin muslim, dari muslim asadu farhan, jadi lebih banget senangnya bidati taubat seseorang khina yang kubileh ketika dia bertobat min akhatikum, dari saluran kamu, karena awati yang itu ada kendaraannya berarti falatin di tengah hutan. Falatat hilang, jadi yang bawa kendaraan atau misalnya dengan bekal-bekalnya hilang. Walaiha, dan di kendaraan itu ada to'amun makanan, sarabu minumannya, wa isamina, dan orang ini Aisyah putus asa, wis sedangkan wis gak sana gitu, hilang udah wis. Fata sajarotan, maka dia berteduh di bawah pohon. Waktunya ketika bangun bidilali, ketika bangun itunya itu waqad Aisyah min khalatihi baina makadzalika. Nah, dan ketika dia bangun kena itu qaimatan indahu. Nah, tiba-tiba ketika bangun kendaraan balik, jadi unta tadi atau kuda itu kembali pas ketika dia bangun sadar di bawah pohon. Semapola min sidatil farqi, yang berkata karena terlalu gembiranya, jadi karena ini ketemu sampai salah ngomong. Allahumma antabti, ya Allah jenengan hambaku. Karena senangnya ini dikira wis gak balik tuh di alas ya, karena senangnya pol sampai ngomong kuali, ya Allahumma anta, ya Allah jenengan tuh hamba saya. Misalkan balik, maksudnya Allahumma, ya Allah ana abdika, kula hamba jenengan. Dibalik anta abdi, pada wong dapat hadiah yang dari sombong-sombong ucapkan matur nuwun sampai salah-salah karena senangnya ya. Wa ana rabbuka akhta, dan saya adalah Tuhan kamu. Kenapa? Akhta, karena tersalah itu adalah min sadil bari, karena terlalu gembiranya. Makanya jadi ini
kalau ada hamba Allah yang tobat, Allah itu lebih senang daripada seseorang yang kehilangan untone saat bekal-bekalnya itu, kemudian ketemu, itu lebih senang tobat itu daripada menerima bekal balik, sampainya balik. Makanya kalau ada orang yang bermaksiat, kita tidak boleh sujud, karena hidup seseorang itu panjang dan takdir kita tidak tahu pada Allah itu seperti apa. Orang yang kelihatannya itu ahli neraka karena maksiatnya, wis ora tau mampu banyu, ora tau mampu wudu, ora tau mampu masjid, wis pokoknya wis mencoba kasarnya kepetan ya, kepetan. Jangan dikira ini ahli neraka ya. Bisa-bisa kata Rasulullah, begitu dia mendekati ajal, tobat, benar meninggal. Apa ada? Ketika perang terjadi antara Romawi dengan tentara Islam, ada salah satu panglima Romawi. Malam-malam, orang dulu kalau perang itu siang, malam baik. Jadi di kemahnya itu bilang, hanya datang ke Khalid bin Walid karena pasukan apa panglima ini. Kata panglima Romawi ini, saya melihat orang-orang Islam ini perang itu kok gitu ya. Karena waktu itu 3.000 ya perang-perang Yarmouk itu antara 3.000 lawan 120.000 ya. Datang tanya apa resepnya, kok seperti itu. Jadi kalau melihat itu kan mesti mundur. Zaul Walid adalah gini, jadi orang Islam itu satu. Kalau udah perang tuh satu antara dua, mati atau syahid atau hidup. Kalau mati alhamdulillah syahid, kalau enggak berarti masih beramal yang lain. Hanya si panglima ini masuk Islam, kemudian ikut perang. Jadi panglima ini sudah banyak membunuh orang Islam, tapi ketika dia ikut pasukannya Islam, terbunuh dia. Sehingga apa? Dia ingin bertobat dengan ikut perang itu. Makanya ada sebuah itu, jadi orang yang pembunuh dan terbunuh ini sama-sama mlebu swarga. Jadi yang membunuh itu bisa masuk neraka, tapi dia tobat masuk Islam, kemudian perang dia terbunuh, masuk surga dia. Makanya kita jangan melihat orang yang kerjaannya maksiat belum tentu dia masuk neraka. Orang yang dohirnya dan amal yang ada amal surga, wes tidak pernah maksiat, terus wajib ibadahnya. Jangan dikira itu adalah mesti mlebu surga. Bisa juga amalannya adalah bisa karena ada wujudnya itu, saya paling gini, atau ketika dia akan meninggal ada berita maksiat yang dia kerjakan, tidak terasa. Makanya kata Rasulullah itu, kita husnul khotimah itu terakhirnya itu apa yang kita kerjakan. Ada seorang sahabat jalan, kemudian ada rintangan di jalan, dia singkirkan. Dan itu saja Allah berterima kasih dengan singkirkan itu.
Hanya dengan anak-anak yang cakupan, yang itu tidak usah terlalu dianu. Nah itu mereka jalannya masih panjang, masih panjang. Orang yang rajin itu makin ya. Jadi memang ada yang memang itu kata Allah Rasulullah itu ada 7 golongan yang itu dapat naungan besok di padang mahsyar ketika tidak ada naungan. Salah satunya adalah sabun pemuda itu yang nasaha bibatillah. Jadi pemuda yang dia tumbuh menjadi besar ibadah pada Allah. Jadi nek saiki itu remaja masjid ya. Remaja masjid gitu. Cito ibadah. Tapi itu jarang itu. Makanya kata Rasulullah itu adalah manusia langka ya. Manusia langka. Jadi pemuda yang itu tumbuh. Kadang-kadang subuh saja sing adzan 6 dapat tua. Subuh. Karena sholat yang paling berat adalah di isya dan subuh. Maghrib itu enteng, ganteng, abang wangi, sholat. Tapi subuh. Maka kata Rasulullah, yang 7 itu yang tidak merasa panas ketika di padang mahsyar itu salah satunya adalah sabun nasab batillah. Jadi seorang pemuda yang dia tumbuh besar selalu ibadah pada Allah. Yang kedua adalah rojulun malakotun qalbu malakotun bil masajid. Jadi orang yang hatinya selalu berkaitan bergantung dengan masjid. Jadi sam-sam ini wayah sholat itu juga jarang, makanya itu termasuk manusia langka ya. Baca hormati, kembali kepada tadi tobat tadi itu. Jadi tobat itu Allah mengabarkan, Nabi mengabarkan itu adalah Allah lebih senang daripada orang yang kehilangan barang kemudian ketemu lagi. Itu Allah bisa pada taubat seseorang. Makanya di surah itu innahu kana tawwab. Allah itu penerima taubat. Istighfar kita sholat pun istighfar. Jadi ketika kita duduk tasah, duduk iktiros, dan kita baca Rabbi Firli ya warhamni wajibun warfani warisubni watini warmini wafani. Rabbi Firli, Allah ampunilah saya, warhamni dan sayangilah saya, wajibuni dan cukupilah saya, warfani angkatlah derajat saya, warisubni dan berkah rezeki saya, warmini dan sehatkanlah saya, warfani angkatlah saya. Itu aja, jawab dengan Rabbi Firli. Makanya istighfar itu adalah kalau kita baca di sholat itu kita baca dengan takyid tertib. Rabbi firli warhamni 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 warhamni. Ya memang kalau sholatnya sholat yang cepat, macamnya ya cepat itu, cepat. Jadi kita usahakan kalau sholat ya kita baca takyid Rabbi firli. Nah kalau cepat Rabbi sudah. Makanya kita sholat itu adalah dengan kita khusyuk ya dan tumakninahnya. Jadi tumakninah itu tenang kita. Ini sampai pada hadis yang ketiga. Masih ada waktu belum ya? Belum bisa. Sudah ada. Sudah. Ya, 14
Oh, ya. Jadi ini kita tutup, dan ini yang tobat tadi itu Allah lebih senang daripada orang yang makanya wong kalau di TV itu yang dapat apa ya, jadi kita apa dulu orang melarat dan diberi ini dan itu kan tuh terima sambil nangis. Ya, nah, jadi yang seperti itu kata itu sampai salah ngomong Allah mantap dia, ya Allah jenengan tuh hambaku, wale itu karena senangnya ada dikira-kira. Jadi wong katanya kan jutaan itu 12 juta, wah, pol manusia itu. Makanya kalau dia embong 1000 itu selawat, lalu kayak 1 juta selawatnya pintiro. Sekian kita tutup sementara dengan bacaan hamdalah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.